Yang dibahas berkenaan dengan sholat duha itu, satu tentang waktu sholat duha, yang kedua bilangan rokaat, yang ketiga formasi dan kaifiat, yang keempat adakah doa khusus setelah sholat duha. Nah, tentang waktu, di dalam buku Risalah Sholat Dewan Hizbah disebutkan hanya garis besarnya, yang kemudian dirinci oleh Dewan Hizbah dalam sidang terbatas tanggal 3 Maret tahun 2016. Misalnya dalam buku Risalah Sholat Duha ini yang saya cantumkan di slide, Dewan Hizbah itu mengambil waktu yang fadilahnya atau waktu tengah. Sementara dalam keputusan sidang dirinci, yaitu waktu duha dinyatakan masuk setelah terbit matahari. Dalam kalender istilahnya syuruk atau isyraq. Misalkan waktu syuruk adalah 5:27, maka kapan waktu duha? Yaitu 15 menit setelah waktu syuruk. Jadi sekiranya waktu terbit matahari itu misalkan pukul 5:27, berarti awal waktu duha itu pukul 5:42 gitu. Itulah waktu duha. Jadi saya ulangi, waktu duha kurang lebih 15 menit setelah waktu isyraq, setelah waktu syuruk. Waktu syuruk itu adalah terbit matahari. Di kalender Persis, di almanak ada waktu syuruk. Nah, kepentingan waktu syuruk itu antara lain mengukur kapan duha. 15 menit. Itulah awal waktu duha. Sementara waktu afdol untuk pelaksanaan sholat duha, dalam hadis disebutkan saat anak unta kepanasan. Jika diukur oleh jam, maka waktu afdol sholat duha itu dari jam 9 sampai jam 11. Jadi tadi 15 menit setelah terbit matahari waktu awal, jam 9 sampai jam 11 itu waktu afdol, waktu utama sholat duha. Sedangkan akhir waktu duha adalah 5 menit sebelum waktu zuhur. Jadi kalau waktu duhurnya misalkan jam 12 kurang 5 misalkan, nah berarti 5 menit sebelum jam 11, jam 12 kurang 5, itulah akhir dari waktu duha. Nah, kurang lebih inilah keputusan Dewan Hizbah berupa rincian yang belum tercantum dalam buku Risalah Sholat. Dalam Risalah Sholat garis besarnya, dalam keputusan ini lebih dirinci awal waktunya, akhir waktunya, dan kapan waktu afdol, waktu utama sholat duha, yaitu 9 sampai jam 11. Kemudian berkenaan dengan jumlah rokaat, berdasarkan hadis-hadis yang didapat Bapak Ibu, dilihat dari riwayat yang terdokumentasikan, ditemukan adanya jumlah rokaat sholat duha itu 2, yang bersumber dari Abu Dar seperti dalam hadis riwayat Ahmad. Kemudian 4 rokaat yang bersumber dari Aisyah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, atau dari Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian 6 rokaat
yang bersumber dari Jabir dalam riwayat Imam At-Tabrani, juga bersumber dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian 8 rakaat yang bersumber dari Ummu Hani seperti dalam riwayat Imam Al-Bukhari, dan 12 rakaat yang bersumber dari Anas dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Dar dalam riwayat Imam Al-Bazzar. Hasil penelitian para ulama yang dikukuhkan oleh Dewan Hizbah, dilihat dari derajat hadis, maka jumlah rakaat yang dinilai sahih adalah 2 rakaat minimal, 4 rakaat, 6, dan terbanyak adalah 8 rakaat. Tetapi 1 kali salam. Gitu Bapak Ibu. Jadi 2 rakaat 1 salam, 4 1 salam, 6 1 salam, 8 1 salam. Sementara hadis yang menerangkan 6 rakaat disatukan dengan jumlah 12. 8 rakaat salam tiap 2 rakaat. Dan hadis yang menerangkan jumlah terbanyak 12 rakaat, menurut pandangan Dewan Hizbah hadisnya dhaif. Apa Bu? Dhaif. Jadi hadisnya dhaif. Jadi tidak ada jumlah rakaat 12 karena dhaif. Begitu juga jumlah sholat 2 rakaat salam. Jadi 4 22, 6 22, 8 22, maka hadisnya dhaif. Contoh, ini sekedar contoh ya, karena saya percaya orang Cileunyi mah hadis yang seperti ini pasti sudah ketemu. Contoh, misalkan hadis yang menyatakan man sholat duha thintair asyrota rakaatan. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, banallahu qasran min dhahabin fil jannah. Niscaya Allah akan membangunkan sebuah istana emas di surga. Hadis ini dhaif dengan 2 sebab. Pertama, semua jalur periwayatannya bertumpu pada seorang rawi bernama Musa bin Fulan bin Anas bin Malik al-Ansori. Menurut para ahli hadis, dia termasuk generasi ke-6 sezaman dengan tabi'in junior, istilahnya sigharut tabi'in. Menurut para ulama, antara lain diwakili oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, rawi ini tidak dikenal keadaannya sedikit pun, istilahnya majhul. 2, selain ada rawi Musa bin Fulan, juga rawi Yunus bin Bukair. Rawi yang ada dalam riwayat Anas ini termasuk rawi yang diperbincangkan. Maka Imam Abu Dawud antara lain menyatakan, menurut saya dia tidak dapat dijadikan hujjah. Sementara menurut Imam An-Nasa'i ia rawi yang tidak kuat. Maka inilah alasan kenapa jumlah sholat duha 12 rakaat itu tidak disyariatkan, karena hadisnya dhaif. Contoh 2 rakaat 2 rakaat, hadisnya juga dhaif. Misalkan yang langsung disebutkan 8 rakaat dengan cara salam setiap 2 rakaat, hadisnya dhaif, seperti yang diriwayatkan misalkan oleh Imam Abu Daud dengan redaksi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam
Sesungguhnya Nabi sholat subhatad duha thamaniya raka'atin yusallimu baina kulli raka'atain, bahwa Nabi sholat duha 8 rakaat. Beliau salam pada setiap 2 rakaat. Atau dalam riwayat lain, misalkan riwayat Imam Ibnu Huzaimah dari Ummu Hani, redaksinya yusallimu min kulli raka'atain. Begitu juga dalam riwayat Imam At-Tabrani, yusallimu min kulli raka'atain. Tetapi semua riwayatnya, semua jalurnya yang menerangkan 2 rakaat, salam setiap 2 rakaat, hadisnya dhaif dengan sebab di dalam riwayatnya, di dalam sanadnya terdapat rawi bernama Iyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Fihri yang wafat tahun 157 Hijriah. Menurut para ulama, antara lain Imam Al-Bukhari, rawi yang bersangkutan munkarul hadis. Satu rawi yang dinilai munkarul hadis oleh Imam Bukhari, la tahillu riwayatu anhu, tidak halal hadisnya diriwayatkan. Jadi dhaifun nakirun, dhaif nakeranan, sangat dhaif, parah dhaifnya. Itulah Bapak Ibu kurang lebih cuplikan keputusan Dewan Hizbah yang berkenaan dengan waktu dan jumlah rakaat. 2, 4, 6, terbanyak 8, tetapi 1 kali salam. 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam, hadisnya dhaif. Begitu juga yang menerangkan jumlah 12 rakaat, hadisnya dhaif. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.